Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun bima yujibu nabsyal maiti. Yunbashul maitu ay yukshaful qabru alladhi fihi al-mayyitu li arba'i khisalin bal li aktsara min dhalika. Ahaduha lil ghusli ay aw lit tayammumi fayajibu nabshuhu tadarukan lituhril wajibi idza lam yataghayyar ay ma lam yantanna bi khilafi ma law dufina bila kafnin aw fi kharirin fala yunbashu wasaniha litawjihihi ila al-qiblati ay fayajibu nabshuhu idza lam yataghayyar aidan liutawajjaha ila al-qiblati. Qala asy-Syaubari far'un idza dufina mustalqiyan wa wajhuhu lil qiblati bi an kanat rijlahu ilaiha kharuma wa nubisha ma lam yataghayyar wa huwa al-mu'tamadu khilafan lima fi matnir rawdi wa syarhihi intaha. Wasalithuha lil mali idza dufina ma'ahu ay aw waqa'a fihi malun khatamun aw ghairuhu fayajibu nabshuhu wa in taghayyara li akhdhihi sawa'un atalabahu malikuhu am la. Wa mithluhu ma law dufina fi maghsubin min ardin aw thawbin wa wujida ma yudfanu aw yukfanu fihi al-mayyitu fayajibu nabshuhu wa in taghayyara liyuradda kullun li sahibihi ma lam yurda bi baqaihi ay idza talaba malikuhu wa illa fala walau bala'a malan nafsihi wa mata lam yunbashu aw mala ghairihi wa talabahu malikuhu nubisha wa syukka jawfuhu wa ukhrija minhu wa rudda li sahibihi illa idza dhaminahu al-warithatu fala yushakku hina idzin 'alal mu'tamadi wal farqu baina mas'alatil ibtila'i wal wuqu'i annal ibtila'a fi syakkihi khatku hurmatil mayyiti wala kadzalikal wuqu'u wa rabi'uha lil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu bi ay yakuna lahu sittatu ashhurin fa aktsaru fayajibu an-nabshu tadarukan lil wajibi li'annahu yajibu syakku jawfiha qabla ad-dafni fa in lam turja hayatuhu bi qaulil qawabili haruma asyakku lakin tukhraju minal qabri wa yu'akhkharu ad-dafnu hatta yamuta. Faslun ay hadza faslun, bermula ini yaitu satu fasal. Bima ay fi bayani ma, artinya di dalam menjelaskan sesuatu, yujibu yang mewajibkan oleh ma nabsyal maiti pada menggali kubur. Yunbashu digali al-maitu terhadap mayit, ayyuk syafwatnya dibongkar al-qabru terhadap kubur alladzi dia kubur fihi yang yaitu di dalamnya dia kubur, yang yaitu di dalamnya alladzi al-mayitu bermula mayat li arba'i khisalin karena 4 sebab bal li aksara bahkan lebih min dzalika dari 4. Ahaduha bermula salah satunya di arba'ah lil ghusli yaitu untuk dimandikan ay au litayammumi artinya atau untuk ditayamumkan fayajibu maka wajib nabsyuhu oleh membongkarnya dia kubur tadarukan karena melaksanakan lituhri untuk pensucian al-wajibi yang wajib idza lam yataghayyar selagi belum berubah malam nyantanna artinya selagi belum berbau bi khilafi ma berbeda dengan sesuatu laudufina apabila dikuburkan bila kafnin dengan tanpa kafan au fi kharirin atau di dalam sutra falayun basyu maka tidak perlu untuk dibongkar terhadap kubur. Wasaniha dan bermula yang kedua litaujihihi yaitu untuk menghadapkannya dia mayit ilal kiblati ke arah kiblat ay fayajibu maka artinya maka wajib nabsyuhu oleh membongkarnya dia kubur idza lam yataghayyar selagi belum berubah aidan dalam keadaan juga liutawajjaha untuk menghadapkannya dia mayit ilal kiblati ke arah kiblat. Qala telah berkata asy-Syaubari oleh Imam asy-Syaubari pada perkataan far'un ay hadza far'un bermula ini yaitu satu cabang. Idza dufina apabila dikuburkan terhadap mayit mustalqiyan dalam keadaan terlentang wa wajhuhu dan bermula wajahnya dia mayit lil kiblati yaitu ke arah kiblat yang kanat dengan sekiranya ada rijlahu oleh pada kakinya dia mayit ilaiha yaitu ke arah kiblat haruma maka haram wa nubisha dan digali terhadap kubur malam yataghayyar selagi belum berubah wa dan bermula pendapat ini al-mu'tamadu yaitu pendapat yang mu'tamad yang bisa dipegang khilafan berbeda lima fi matnir rawdi di dalam sesuatu di dalam matan
Ar-Raud wa syarhihi, dan syarahnya matan Ar-Raud, intaha, selesai. Wasalisuha ila akhirih. Jadi di dalam pasal ini menjelaskan tentang 4 perkara yang mewajibkan untuk membongkar kembali kuburan. Bahkan beliau Imam Nawawi, Al-Jawi, Al-Bantani mengatakan bahkan lebih dari 4. Yang pertama yaitu lil gusli, untuk dimandikan. Apabila tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka ditayamumkan. Jadi apabila ada jenazah yang dikuburkan dengan tanpa dimandikan dan tidak pula ditayamumkan, maka wajib hukumnya untuk membongkar kuburannya, untuk dilaksanakan pensucian yang belum terlaksana. Tetapi dengan catatan idza lam yataghayyar, selagi belum berubah, artinya baik berubah bentuk atau baunya berubah. Kemudian yang kedua yaitu lil mali idza dufina ma'ahu, untuk untuk litaujihihi ilal kiblati, untuk menghadapkan mayit ke arah kiblat. Jadi ketika apabila ada jenazah yang dikuburkan dengan posisi tidak menghadap kiblat, maka wajib hukumnya membongkar kembali kuburannya untuk kita hadapkan ke arah kiblat. Juga dengan catatan selagi belum berubah. Nah, yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita, dan kita mengalami kebuntuan dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan, apakah pasien COVID yang meninggal ketika diletakkan di dalam peti sudah dihadapkan ke arah kiblat? Karena kita tidak tahu apakah dalam pelaksanaannya itu diarahkan ke kiblat atau tidak. Tetapi ketika kami tanyakan kepada pemulasaran jenazah COVID di rumah sakit di Kota Bontang, dalam tanda kutip di rumah sakit PKT, tepatnya kami tanyakan kepada Bapak Ngadiman Ahmad. Beliau ketika kami tanya apakah jenazah COVID sudah dimandikan atau ditayamumkan, beliau berkata sudah dimandikan, bahkan ketika diletakkan di dalam peti sudah dihadapkan ke kiblat, sehingga ketika dibawa kemudian diletakkan di liang lahat sudah dalam keadaan menghadap ke kiblat. Nah, apabila rumah sakit lain meniru apa yang dilakukan rumah sakit ini, maka insya Allah aman-aman saja. Tetapi jika tidak, maka kewajiban bagi kita untuk menyampaikan bahwa jenazah yang diletakkan di dalam peti mati tersebut juga harus dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu lil mali idza dufina ma'ahu, apabila untuk harta yang dikuburkan bersama dengan mayit. Artinya ketika proses penguburan kemudian ada harta semisal cincin atau yang lainnya yang ikut terkubur di dalam mayit, maka wajib hukumnya untuk membongkar. Dalam hal ini baik kondisi mayat sudah berubah atau belum, karena orientasi kita ketika dalam keadaan ini adalah harta tersebut, bukan jenazah. Jadi walaupun jenazahnya sudah berubah atau belum, tetap dibongkar. Contoh lain adalah apabila jenazah dikuburkan di tanah gosopan atau menggunakan kain gosopan. Artinya gosopan itu memakai barang orang lain tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Sedangkan masih ada tanah atau kafan lain yang statusnya sudah jelas halal. Kemudian contoh lain adalah apabila seseorang menelan hartanya sendiri kemudian ia mati. Semasa hidupnya menelan hartanya sendiri kemudian ia mati, dalam hal ini tidak perlu untuk dibongkar. Yang perlu dibongkar adalah ketika jenazah seseorang sebelum meninggal ia menelan harta milik orang lain dan pemiliknya itu menuntut hartanya, maka dalam hal ini perlu untuk dibongkar. Kemudian bahkan dibelah perutnya untuk dikeluarkan isinya, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Tetapi hal ini tidak dilakukan apabila ahli waris jenazah tersebut mau menanggung harta yang ditelannya. Kemudian yang keempat yaitu
lil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha, yaitu karena janin yang dikuburkan bersama dengan ibunya dan memungkinkan janin tersebut masih hidup. Nah, jadi jika dimungkinkan janinnya masih hidup, maka wajib untuk dibongkar. Untuk melaksanakan kewajiban, yaitu kewajibannya membelah perut ibunya sebelum membelah perut ibunya untuk diambil janinnya sebelum dikuburkan. Dimungkinkannya janin tersebut masih hidup sekiranya usia janin tersebut adalah 6 bulan atau lebih. Nah, seperti itu. Kemudian apabila dimungkinkan janin tersebut sudah mati, tetap harus dibongkar karena untuk memastikan bahwa janin tersebut benar-benar sudah mati. Dimungkinkannya sudah mati ini berdasarkan perkataan dukun bayi atau bidan. Kemudian i'rabnya, yunbasyu di sini adalah fi'il mudhari' mabni majhul dari kata nabasya yanbusyu nabisan. Kemudian karena ini fi'il mudhari', maka caranya yaitu dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, di dhamma huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhirnya, menjadi yunbasyu. Kemudian al-mayyitu di sini menjadi naibul fa'ilnya kata yunbasyu. Al-mayyitu di sini sendiri adalah isim fa'il. Selain isim fa'il, di sini juga terdapat tanda-tanda isim, yaitu adanya alif dan lam. Seperti yang dijelaskan di matan Jurumiyah, al-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Nah, itu. Kemudian li arba'i khisalin ini ada 3 kata, yaitu li, arba'i dan khisalin. Li arba'i di sini adalah jar majrur, arba'inya menjadi mudhof, otomatis khisalinnya menjadi mudhof ilaih. Kemudian lil gusli di sini juga jar majrur, li dan gusli. Kemudian idza lam yataghayyar, idza huruf dhorof, lam ini amil jawazim, yataghayyar di sini juga dibaca jazm. Aslinya dari fi'il madhi taghayyara, yataghayyaru taghayyuran. Kemudian karena ada amil jawazim yaitu lam, maka taghayyar dijazmkan. Kemudian litawjihi, di sini juga jar majrur, hinya menjadi mudhof ilaih, taujihi ini menjadi mudhofnya. Taujihi ini masdar mim dari kata wajjaha yuwajjihu taujihan. Kemudian ilal kiblati di sini juga jar majrur, ila ini huruf jar, al kiblati ini dijarkan oleh huruf ila. Kemudian lil mali di sini jar majrur juga, idza huruf dhorof, dufina di sini adalah fi'il madi mabni majhul yang menyimpan naibul fa'il itu kembalinya ke mal. Kemudian ma'ahu dhorof, punya ini menjadi mudhof ilaih. Kemudian lil mar'ati juga jar majrur. Kemudian idza huruf dhorof, dufina ini fi'il madi bina majhul. Kemudian janinu ini naibul fa'ilnya kata dufina. Kemudian hanya ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini harus dibaca jar. Dijelaskan itu di dalam alfiyah, wasaniya jurur wan wimin au fi idza lam yasluh illa dzaka walla mahudha. Nah, seperti itu. Kemudian ma'ah juga ini sama dhorof, kemudian hanya mudhof ilaih. Kemudian wa amkanat di sini adalah fi'il madi. Di sini mempunyai makna di lafadznya terdapat tanda-tanda muannas ya. Karena hayatuhu juga ini adalah fa'ilnya berupa muannas. Seperti di dalam alfiyah juga dijelaskan wa ta'ut ta'nisi talil madi idza kana li unsa ka'abat hindul adza. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.